cara atau apakah amalan-amalan yang boleh diamalkan agar cinta sesama suami istri sentiasa subur hingga akhirnya. Jika anak kadang-kadang cerdas tuh, aktif sangat, terus atau bersifat nakal sikit hingga kadang-kadang mencapai kesabaran kita, apakah doa agar dapat melembutkan hatinya supaya dengan kata-kata kita. Ini yang ditanya, saya punya anak 6, hening juga punya anak 6. Allah. Yang pertama, bagaimana cara atau amalan agar cinta sama suami istri senantiasa subur hingga akhirnya? Tidak ada amalan sebetulnya. Karena kalau ada dibagi misalnya amalan, orang salah memahami amalan. Amalan itu kan doa. Doa itu bukan berkata-kata doa yang memberikan kemanjuran, bukan. Doa itu ibadah. Ada seorang yang punya hutang dan dia tidak mampu membayar sehingga diancam. Makanya ada doa qahrul rijal. Dia pergi ke masjid dan menangis. Rasulullah tanya, apa? Saya punya banyak hutang. Setelah tersenyum, aku bagi doa. Artinya doanya itu yang Allahumma inna a'udzubika minal khuzni wa ghalabati dain wa qahri rijal. Setelah dia berdoa, sahabat paham apa makna doa. Begitu dibagi doa, langsung bangun dan pergi usaha. Kenapa? Karena manusia itu adalah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah tempat untuk menampilkan sifat Allah. Rezeki anak dari Allah kan. Allah yang mengatakan begitu. Nahnu narjukum wa iyyakum. Tetapi kan tetap Allah bagi rezeki anak itu melalui orang tua. Maka orang tua itu sebetulnya makan rezeki anak, makan rezeki istri. Rasulullah bersabda, tazawwajun nisaa fa innan nisaa ya'tina bil mal. Menikahlah karena perempuan membawa harta. Berarti kita makan dari istri. Dan lalu kemudian apa? Al-Quran tadi mengatakan, jangan takut, jangan bunuh anak, takut miskin. Aku yang merezekikan. Artinya kita makan dari rezeki anak. Coba. Orang belum nikah, senyap, dia tak kerja. Begitu punya istri, istrinya kata, bang, makan. Iya deh, aku cari uang deh. Nah, kan rezeki kan, rezeki istri. Kita yang cari kan begitu. Nah berarti doa dan perbuatan itu adalah sebuah pertunjukan kepada Allah bahwa kita perlu sifat Allah yang Allah akan turunkan kepada kita. Sifat apa? Sifat memberi rezeki kepada anak dan istri. Karena Allah yang rozak, tetapi Allah timbulkannya di kita karena kita khalifahnya. Begini, saya tahu ini susah dipahami. Sebetulnya mudah kalau biasa mendengar ini. Melihat ini bukan ini benda ini. Kalau sifat melihat dicabut, meskipun besar tak melihat, oke? Maka melihat itu sifat Allah yang Allah bagi kepada kita. Maka rezeki, kita memberi rezeki anak, memberi rezeki istri, itu Allah yang bagi, tapi kita perantaranya. Maka ini namanya khalifah. Karena apa yang Allah lakukan kepada makhluk melalui kita, kita khalifah. Maka setiap orang itu khalifah. Karena anak juga dia. Coba, saya anak, saya bapak, saya abang, saya adik, saya jiran, saya tetamu, saya murid, saya guru. Satu orang memerankan semua. Khalifah Allah itu namanya. Maka ketika dia berdoa dan melakukan, sebetulnya itu Allah bagi. Maka beramallah, berdoalah.
Nah, sekarang kalau saya bagi misalnya doa untuk rapat suami istri, jangan mengandalkan doa. Ini pahamnya salah terhadap doa. Sekarang orang mau halau jin, katanya doanya surat Al-Kursi. Apakah Al-Kursi tulisan huruf atau suara yang kita itu yang mengeluarkan asap kemanjuran mengusir? Bukan. Tetapi keyakinan di sini. Maka ada orang yang hafal Quran pun masuk jin juga. Atau ketika ada orang masuk jin, kita baca, dia baca lebih fasih daripada yang membaca. Jin. Bukan bacaan tetapi yang membacanya. Jadi bukan doa, bukan apa, tetapi ini. Kalau dibagi doa nanti dia tetap dia menunggu, tidak berbuat. Tidak akan Allah turunkan cinta itu, maka berbuat. Maka melayani suami, melayani anak. Kita akan menghadapi nafsu. Untuk apa? Suami pun orang lain, dia tak pandai pun, suami saya tolol pun, ya Allah, huwa naruki wa jannatuki. Baru dia minta kepada Allah agar diberikan kekuatan berdoa. Allah, bacaan hanya perantara saja. Seperti orang mengatakan aku cinta kepadamu, bukan dia tertarik dengan kata-katanya. Kata-kataku indah sangat, aku cinta padamu. Bukan itu sarana, aku cinta padamu. Lupa dengan kata-kata. Yang ingat itulah doa kepada Allah. Orang menyembah selain Allah dalam ibadah, menyembah sholat, menyembah doa, menyembah, karena tidak tahu hakikat tauhid dan cinta. Ada satu lagi. Anak itu amanah dan juga fitnah dan juga adu. Itu bahasa Al-Quran 3-3. Anak, fitnah, amanah dan adu. Adu itu musuh. Sebetulnya bicara soal anak, bicara nafsu. Karena anak kecil lupa nafsu. Mendidik anak sama dengan mendidik nafsu. Orang yang gagal mendidik anak karena dia gagal mendidik nafsunya. Ini ada bab khusus untuk bincang tentang anak dan nafsu. Karena kalau dalam psikologi perkembangan Islam, anak itu ada 3 kali 7 fase. Fase 7 tahun pertama, fase 7 tahun kedua, fase 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama bermain. Anak dari umur 0 sampai umur 6, terakhir masuk ke 7, itu semuanya main. Mengajinya main, memberitahunya main, mengajarkannya untuk kebaikan dengan main, dengan gambar, dengan tulisan. Ini orang baik, ini orang buruk. Kalau kita kasih nonton movie juga untuk yang baik-baik, untuk melihat. Nah, semuanya main. Ketika 7 tahun yang kedua, Rasulullah bersabda, la'ib waladak sab'an, ajak bermain anakmu 7 tahun. Wa adibhu sab'an, ketika 7 tahun yang kedua dari 7 sampai 14, adibhu, dilatih. Bukan ilzam, bukan anak sekarang umur 7 sampai 14 kena pinter, tidak, dilatih terus. Orang tua cuma cakap, deh, nak jangan buat itu, nak buat lagi, nak jangan buat itu, nak tiap hari, nak jangan buat itu, sampai habis 7 tahun kedua itu sampai 14. Jangan berhenti. Nah, buat itu tak boleh, nak. Ini tak boleh, nak. Tak boleh. Dan kita kasih sanksi, tak boleh. Ini tak boleh, ya. Tak boleh, nak. Tak boleh. Ini boleh. Nak buat itu, nak. Nak ini, nak. Terus tak. Tidak. Kenapa kau tak buat? Kalaupun kita katakan begitu agar dia kembali kepada berbuat, tapi kita tahu dia tidak ilzam. Terus ketika 14, baru dia perlu kawan. Wasahibhu sab'an. Pilihkan kawannya, karena dia akan coba seluruh hasil didikannya, dia akan terapkan di teman-teman itu. Kalau ternyata buruk dan mendapat teman yang buruk, sudah semakin buruk. Tapi kalau baik, dia tidak akan suka dengan teman yang tak baik.
dan kita bawa ke tempat lingkungan baik dan orang baik soleh, mudah cepat tumbuh. Tapi sekarang mana ada persekitaran yang semua lahir manusia dari rumah tangga yang tidak baik secara akhlak yang ideal dan tinggi. Ini problem kita. Semua orang berpikir tentang anaknya. Saya bila balik jumpa dengan saya Nurudin membincangkan anak. Di mana kita letak anak kita ini? Karena kitanya sibuk pergi sana pergi sini, kasihan istri. Adalah anak yang 14 tahun ke atas yang dipikirkan. Maka saya hidup di Kairo, senang sedikit karena dia pergi sekolah masuk ke rumah, mengaji ya, main di bawah sekejap. Tapi kalau kita tahu. Adapun anak yang cerdas sangat, kalau 7 tahun kedua itu masalah psikologi. Kita bersabar sedikit. Anak jika mula-mulanya cerdas, ya, nantinya hudud tenang. Tapi kalau kita anak 7 tahun pertama ini tak cerdas macam senyap, hati-hati nantinya cerdas. Jadi mendingan sekarang cerdas, nanti tenang. Maka saya gembira. Mudah-mudahan ya, di fadlilah anak saya semua 6 kecilnya cerdas, hancur rumah semua. Jadi mudah-mudahan itu masalah psikologi.